Dipengaruhi oleh konferensi pers kemarin, saat ini sudah ada 6 perusahaan terkait dengan industri VR di distrik Huago dan 13 perusahaan terkait internet. Lalu Jian pun berkata, apakah hanya itu? Ya, itu banyak. Kami baru saja menyelesaikan peluncuran produk dan helmnya masih tergeletak di gudang begitu saja, kata si manajer. Bahkan jika perusahaan lain ingin bekerja sama dengan kita, mereka harus terlebih dahulu mempertimbangkan bisnis dan ukuran pasar mereka sendiri. Berbicara tentang kerjasama, apakah Anda ingat JTE High Technology? Ya, sedikit familiar. Siapa itu? Tahun lalu proyek militer. Oh, industri Zoe, apa yang mereka katakan, kata Jian. Mereka bertanya, kami ingin kemungkinan pengganti pelatihan langsung dengan pelatihan virtual reality. Aku memberi mereka jawaban yang pasti. Sebenarnya tidak masalah jika aku menolak karena aku sendiri tidak tertarik menjadi pedagang senjata, kata Jian. Syukurlah, pasar domestik juga di sana, dan realita virtual adalah kue besar. Pasti ada banyak orang yang tergoda oleh kue ini, kata si manajer. Sejauh ini menyangkut pengawasan kepala, apa yang harus dikelola, bagaimana dan siapa harus menjaganya. Ini masih kosong saat ini. Apa kau mengerti maksudku? Ya, tentu saja, karena kosong. Jadi bagaimana melakukannya tergantung pada apa yang akan dilakukan di atas, bukan? Dan kemudian perlahan menyesuaikan, kata Jian. Kau bisa mengerti, kata si manajer. Baiklah, ayo kita bicarakan nanti, kata Jian. Setelah mengobrol dengan si manajer, lalu si Ai pun datang. Sudah selesai bicaranya dengan manajer Xia? Ya, lihat, agen hantu baru saja mengirimkannya. Bagaimana? Bukankah orang ini adalah orang yang berbicara dengan Carmen waktu itu? Tepat sekali. Ini adalah si tentara bayaran, namanya Korovin, pedagang senjata. Dari aktivitas utamanya dia ada di Uzbekistan. Apakah dia terkait dengan senjata kematian lalu seluruh kejadian di teater yang di Munich dulu? Tidak ada bukti langsung bahwa dia terkait dengan pemboman itu, tetapi tidak ada keraguan bahwa ia terkait erat dengan keluarga Rothschild. Selain itu, di Uzbekistan ia melakukan kontak dengan orang-orang dari Villaini's. Benar-benar saja Rothschild ya. Benar-benar hubungannya dengan Villaini's. Terus melacak mereka, Ai. Baiklah, kata si Ai. Lalu beberapa hari kemudian, Jian pun bertemu dengan si manajer. Lama tidak bertemu manajer, ya lagu pula. Kemarin kita hanya video call, bukan? Ngomong-ngomong, apa kau terima sebagai tamu asing, kata Jian. Tentu saja, kalau begitu kita tidak akan bertemu di hotel yang sama, bukan? Aku merasa kau telah berubah, kata Jian. Berubah bagaimana? Jian berkata, kau sepertinya lebih cantik. Oh gitu ya, terima kasih, kata si manajer. Oh ya, ngomong-ngomong, forum bisnis 3 raksasa internet domestik akan diadakan di sana besok, dan kerjasama antara internet dan virtual reality akan menjadi tautan utama. Ya, aku sudah tahu itu, kata Jian. Lalu saat mereka sedang mengobrol, seorang mengganggu. Maaf, permisi mengganggu kalian berdua. Saya adalah Li Hotian, resepsionis yang bertanggung jawab melayani Tuan Jiang dalam beberapa hari kemudian. Baiklah, tolong gunakan saya sebaik mungkin. Saya ingin bertanya, apakah Anda memiliki reservasi untuk sementara waktu? Tidak ada. Memangnya ada apa? Seseorang ingin menemui Anda. Siapa? Seorang pria tua, kata orang itu. Ya, lelaki tua bertemu dengan Anda. Jangan khawatir, itu hal yang baik dan tidak perlu waspada. Baik, perkenalkan, saya membawa Anda sekarang. Bagaimana? Tentu saja, jika Anda memiliki urusan besok juga boleh. Besok mungkin aku sibuk, jadi mari kita lakukan saja hari ini. Maaf manajer, ada sesuatu yang harus kulakukan. Ya, jika itu hal penting maka lakukan saja, kata si manajer. Jian Cheng pun langsung mengikuti orang itu. Tuan Jiang, mari. Ya, begitu ya. Sebelah sini, di sini. Anda bisa masuk. Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu di luar, kata orang itu. Jian Cheng pun masuk ke dalam. Saya baru saja membuat pot teh baru. Mari kita duduk dan cicipi ini. Bagaimana kau bisa memanggilku, kata Jian Cheng sambil duduk. Saya adalah Liu Xiangguo. Dalam hal usia Anda memberitahu saya bahwa tidak menderita, bukan? Apakah Paman Li mengundang saya untuk minum teh, kata Jian. Tidak ada tujuan khusus. Saya ingin melihat Anda dari berita dan saya ingin melihat Anda langsung. Nah, dari wajah Tuan Jiang pasti termasuk orang yang suka langsung ke pokok permasalahan. Jadi saya tidak akan bermain teka-teki bodoh di sini. Berapa banyak ketulusan yang Anda miliki untuk kerjasama antara Future People dan grup Huangwo? Saya menunjukkan ketulusan yang banyak yang Anda miliki, sambil tertarik Jian Cheng berkata. Dan sebelum itu saya ingin tahu apa yang Anda inginkan. Teknologi virtual reality. Jika ini ketulusanmu maka pembicaraan kita berhasil. Namun tunggu sebentar. Jangan berakhir seperti ini. Anda adalah orang pertama yang berani berbicara kepada saya seperti ini, juga yang termuda.
Itu di sini. Hahaha, iya benar juga itu di sini ya. Lalu apa ya yang ingin Anda lakukan? Dia pun berkata, apakah itu tulus? Ya, apakah Anda enggan membuat koneksi dalam teknologi virtual reality? Ya, betul sekali. Bagaimana jika tidak membiarkan Anda di sini tidak dapat melakukan bisnis? Maka kita akan keluar seluruhnya, kata Jian. Penarikan penuh pasar ya, 1,4 miliar. Tidakkah Anda merasa tertekan sama sekali? Teknologi yang telah maju setidaknya 2 dekade telah berlalu. Tidak masalah merasa buruk. Orang itu berkata, tidak pernah ada kekurangan orang berbakat di negeri ini. Lalu ditambah Jian juga berkata, jika orang-orang berbakat mengembangkan teknologi virtual reality impresif, lalu maka reality virtual jangan khawatir tentang itu. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan pada Anda, kata Jian. Termasuk orang yang di masa depan semua gadget baru teknologi, feature teknologi, semuanya adalah milikku. Benar lawan yang menarik, kata si Paman Liu. Awalnya pria tua ini berpikir dia bisa memiliki banyak, setelah melihat sekarang sepertinya tidak demikian. Jian membalas, hahaha, berani sekali aku. Bukan aku menjadikanmu sebagai lawanku, tapi sebaiknya kau mencari sekutu yang lebih layak untuk kerjasama, kata Jian. Sekutu ya, nada bicaramu kasar sekali. Selain itu besar juga nyali membocah. Tolong jangan remehkan kekuatan teknik feature group, Tuan. Hanya teknologi yang tidak bisa Anda pikirkan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jian masih berbicara. Terlebih lagi penguasa sebenarnya di negara baru. Anda tidak bisa menebak siapa itu, bukan? Nah, kau lumayan licin juga. Aku sudah tua. Lalu pembicaraan pun berakhir begitu saja. Entah berbicara sampai mana mereka berdua, tapi Jian telah keluar dari tempat itu, disambut oleh para si supervisor yang tadi. Anda keluar, Tuan Jiang. Ya, apakah panen hari ini memuaskan? Sangat lebih puas, lebih melebihi harapanku. Ngomong-ngomong, Paman Liu itu apakah dia ayahmu? Bagaimana kau tahu, kata orang itu. Ya, masih terlalu kecil untuk dicek, tapi kurasa. Ngomong-ngomong, apa status keluarga Liu Anda di Tiongkok? Kepala keluarga di sini, Tuan Jiang. Saya akan membawa Anda kembali ke hotel. Lalu Jiang pun kembali ke hotelnya sambil ditunggu oleh si manajer si. Sudah larut, kenapa dia belum kembali? Lalu, hei, kenapa kau begitu larut datangnya? Maaf membuatmu khawatir. Siapa juga yang mengkhawatirkanmu? Cuy, singkatnya sudah larut. Ayo kita kembali dengan cepat. Kamu istirahat dulu, aku akan menemuimu. Lalu setelah sampai di kamar, si Ai pun berkata, apakah ada penyadap? Tidak, kata si Ai. Sudah kuperiksa semuanya, tapi semuanya aman. Baiklah kalau begitu, ayo kita duduk sebentar. Jian Cheng, apa pendapatmu tentang si manajer? Kata si Jian. Mengapa kau menanyakan hal ini tiba-tiba? Kata Jian Cheng. Apa Jian Cheng tidak mau menjawabnya? Ya, tidak. Soal itu, aku pikir ini terlalu egois untuk mengatakan apa yang ingin kupikirkan. Tidak, itu tidak egois, kata si Ai. Karena itu Ai, jadi aku tidak bisa berpikir begitu. Tetapi yang lain mungkin tidak. Apakah itu menyebalkan? Mengapa nama ini muncul, kata si Jian. Meskipun hukum bisa membuat poligami legal, tetapi konsep tradisional tidak akan berubah. Lalu seseorang mengetuk. Apakah sudah tidur? Ternyata itu adalah si manajer. Si Jian yang melihat si Ai, ya. Si Ai dia pergi begitu saja, dia menghindari apapun. Lalu si manajer pun masuk ke kamar Jian. Ai pergi, kata si manajer. Ya, ada apa? Kenapa kau ingin bertemu Ai? Ya, aku cuma bertanya saja, kata si manajer. Sudah larut. Itu bukankah kau punya urusan untuk dikatakan padaku? Kau tidak lupa kan? Tidak, mari kita bicara. Minumlah ini terlebih dahulu. Sambil Jian memberikan sesuatu. Aku pergi bertemu dengan orang besar hari ini. Aku mengobrol dengannya untuk waktu yang lama. Itu berarti untuk bisnis kita di Cina mereka bersedia memberikan perlindungan dan kebijakan. Ya, itu benar, kata Jian. 10% dari keuntungan Future People Group di Cina, sehingga itu benar-benar membuka mulutnya. 10% keuntungan setidaknya 1 miliar yuan setahun. Mereka benar-benar picik, kata si manajer. Ya, begitulah, kata Jian. Bahkan pada awalnya ia juga berencana untuk meminta lebih dari 10 lot secara global, tapi aku menolak. Aku menolaknya dengan tegas. Lantas bagaimana dengan pemberian manfaat? Ya, itu adalah amal. Ya, sepertinya kau sudah mengerti triknya. Kau meremehkan aku, bagaimanapun aku adalah CEO teknologi Future Human. Berbicara tentang itu tampaknya sudah disepakati sebelumnya. Kau adalah CEO Future People Group, sekarang tidak mau dipromosikan ke yang lebih tinggi. Si manajer pun berkata, tidak, hanya aku tidak ingin
Seperti itu. Selain itu, aku tidak tahu apakah aku bisa memenuhi tantangan ini. Apa itu masalah untukmu, bos? Ya, tidak juga. Aku percaya padamu, kata Jian. Mau itu kemampuanmu dan kesetiaanmu. Itu pernyataan yang aneh. Apakah itu bisa dikatakan bos pada karyawannya, kata si manajer. Jika itu adalah karyawan biasa, aku tidak pasti mengatakan itu. Tapi kau berbeda, bukan? Sambil malu, si manajer pun melihat si Jian. Jadi Xiaxiu, aku akan bertanya lagi, bersediakah kau memegang posisi ini hanya untuk dapat kau lakukan dan mewujudkan mimpiku, kata Jian Cheng. Mimpimu, bisakah kau memberitahu apa mimpimu? Ya, jika kau mau, aku mau. Terima kasih. Lalu, keadaan pun menjadi canggung begitu saja. Ya, semua yang ingin kukatakan, semua sudah kukatakan, kata Jian. Benarkah? Kalau begitu aku akan kembali. Ya, selamat malam, kata Jian. Ya, selamat malam juga, kata si Ai. Kata si manajer. Seorang mengetuk pintu. Apakah itu Ai? Namun, jangan buka pintunya. Terlihat si Ai melindungi si manajer. Apakah kau baik-baik saja, Ai? Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi dan lalu ledakan. Apa? Bagaimana dengan Jian? Jian Cheng, apa kau baik-baik saja? Namun di sana terlihat Jian Cheng berdiri dengan tegak. Jian Cheng terlihat baik-baik saja. Ai, pihak lain seharusnya tidak bertindak sendiri. Kaki tangannya masih ada di sekitar sini. Cepat cari dan temukan dia, kata Jian Cheng. Baik, kata si Ai. Maaf telah melibatkanmu, itu jelas diarahkan padaku, kata si Jian. Kau melihatnya ada banyak musuh di feature group. Beberapa mereka bahkan menggunakan metode ekstrim jika kau takut. Kau ini bicara apa? Aku bukan seorang pengecut, kata si manajer. Berbahaya mengikutiku, kata Jian. Aku tahu, tapi kau dapat kehilangan nyawa, manajer, kapan saja. Apa kau tidak takut? Aku takut dulu saat aku diculik. Sekarang diledakkan. Aku takut mati, tapi bukankah aku selamat dari semua ini berkat lindungan darimu di saat-saat kritis, kata si manajer. Selain itu, aku belum secara resmi menjadi CEO Future People Group. Aku tidak akan mengizinkan kau untuk mengusirku. Kau semakin jadi optimis, kata Jian. Ngomong-ngomong, mari kita tinggalkan dulu tempat ini sebelum banyak orang yang datang ke sini. 016, perhatikan mode penyembunyianmu. Lalu si Ai pun berkata seperti itu. Tangkap dia hidup-hidup, 016, dan kemudian biarkan aku membidikmu, kata si Ai kepada agen Ghost Phantomnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari senapan Ai. Bagus kalau begitu, tepat sasaran. Dar! Dia ditembak di kaki. Tunggu, jangan pergi ke sana. Orang itu masih bisa bergerak setelah kena sniperku. Tidak mungkin, apa yang terjadi? Kecepatannya secara bertahap malah pulih. Lain itu, orang itu juga punya rahasia. Ikuti dia, 016. Baik, aku akan serahkan padamu, kata si Ai. Lalu Jian pun ada di lobi. Apakah Anda terluka? Kata supervisornya. Nasib baik saya berada di toilet ketika ledakan terjadi, kata Jian. Aku lega mendengar itu. Aku lega kau memastikanmu baik-baik saja, kata si CEO. Maaf membuat ini mengalami seperti ini. Itu serangan itu dapat dilakukan dengan pasukan asing dengan maksud menyabotase. Aku tidak ingin mendengar kata-kata baik ini. Anda dapat menuliskan ini berita. Apa maksud Anda? Mengenai kejadian ini, negara baru dapat merahasiakannya, bukan? Lalu apa syaratnya? Tidak ada syarat. Tidak. Apa maksudnya? Kita semua berharap bahwa kunjungan ini akan berakhir dengan sempurna, bukan? Kata Jian. Lalu malamnya pun tiba, hari berikutnya, dan malamnya tiba. Kaki tangan semalam telah dipenjara di Pulau Crescent. Apa sifat yang aneh terjadi dalam dirinya? Ya, lumayan eksentrik, dia tangguh, dan aku juga takjub. Luka non fatal pada tubuhnya dapat sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Ini ditemukan dalam persidangan di Pulau Crescent. Apa maksudmu, kata Jian. Apakah ada seorang traveler seperti aku di dunia ini? Tidak, ini tidak mungkin. Begitu ya, dia setidaknya punya nuklir atau sesuatu, bahkan bukan hanya bom. Tingkatan jumlah veteras serum. Jika dia benar-benar kebamana, maka gunakan serangan fisik untuk menginterogasinya. Jangan bunuh orang itu bagaimanapun. Ambil informasi dari mulutnya, kata Jian. Lalu si manajer pun yang akan pergi. Dia berkata, sebelum pergi, apa kau baik-baik saja sendirian? Biarkan Ai mengantarmu, kata Jian. Tidak masalah, ada orang-orang di sisiku. Diam-diam melindungiku. Mereka tidak berani menyerangku lagi. Apa kau khawatir, kata Jian? Kecuali Ai, aku tidak merasa lega untuk menyerahkan orang-orang ini kepadamu. Lalu Jian pun mendekat kepada si manajer dan berkata, kau kembali saat ini untuk menyelesaikan transfer pekerjaan. Setelah pindah ke negara baru, aku akan segera bertemu. Baiklah, aku akan melayaninya dan sesegera mungkin. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi.
Semua hal di Cina sudah selesai dan aku harus kembali ke negara baru. Jian pun pergi naik pesawat. Aku harus berurusan dengan orang yang dikurung di Pulau Crescent ya. Merepotkan. Terjadi sesuatu dan sesuatu juga terjadi pada yang aneh di penumpang itu. Penumpang di sisi Jian berkata, apakah Anda siap untuk tidur? Agak membosankan membuat ini sendirian, tapi apa maksudmu? Perjalanan masih sangat panjang, tidakkah Anda berencana untuk mengobrol dengan saya dan menghabiskan waktu? Kau ini ngomong apa? Memangnya kita pernah bertemu? Pertama-tama, kenalkan diriku, namaku adalah Yoshihiro Tanaka, seorang biologi dan astronomi. Nah, bicara tentang itu, apa kau mengenalku? Kata Jian. Jawabku, Anda cukup pandai dalam mengamati. Pengamatan Anda adalah dari sains, bukan apa yang sedang kau lakukan, kata Jian. Kapal hitam, pernahkah Anda mendengarnya? Maksudmu Black Ship? Kapal hitam adalah sesuatu yang ingin kutanyakan. Insiden kapal hitam dalam sejarah sepertinya perlu menceritakan pandangannya dengan baik. Namun di sana Jian tidak tertarik. Tidak, aku benci orang yang bercerita tentang sejarah. Lalu, oh begitu ya. Kalau begitu mari kita bicara tentang hal lain. Tentang apa contohnya? Misalnya tentang integrasi peradaban. Cing. Jian pun langsung tertarik. Tabrakan antara peradaban yang lebih tinggi dan peradaban yang lebih rendah, salah satunya makmur, sisi lain berevolusi atau mati dalam rasa yang sakit. Lalu seperti dalam sejarah, proses ini mungkin menyakitkan, tapi sebagai akibatnya telah membawa evolusi dari seluruh peradaban. Pria itu masih berkata, jika skala membesar dalam citra alam semesta, citra tabrakan antara peradaban yang lebih tinggi dan peradaban yang lebih rendah, kau tidak ingin melihatnya? Hanya orang yang gila yang ingin melihat itu, kata Jian Cheng sambil berpura-pura tidak tahu dengan apa yang dia bicarakan. Sayang sekali, kata orang itu. Pahami lagi, Yoshihiro Tanaka, Anda juga memanggil saya seorang profesor. Tapi apa yang sebenarnya kau lakukan? Memiliki kecepatan Mach 0,8 dan ketinggian 9.100 km. Jika saya menebak dengan benar, kemampuan traveler Anda tidak bisa digunakan di sini, kata orang itu. Jian kaget. Bagaimana dia tahu tentang kemampuan travelerku? Tentu saja Anda juga dapat mencoba menyimpan energi kinetik subsionik dan melakukan perjalanan ke sana. Kau akan jatuh ke tanah dengan cepat loh jika melakukan itu. Ini tidak mungkin, bagaimana dia bisa tahu kekuatanku, kata Jian sambil mengingat-ingat lagi kata si Mother of Earth, bumi yang menakutkan dan menaklukkan dunia baru adalah fokus kami. Jangan-jangan mungkinkah dia bug dari camp harmonis? Ya, aku bertanya lagi, apa yang ingin kau lakukan? Singkatnya, kemampuan Anda terlalu merepotkan bagi kami dan bagi kapal hitam. Jadi berikutnya, menyambut era berikutnya, silahkan bawa kekuatan Anda ke kuburan. Lalu, adios, sampai jumpa. Saat dia melepaskan topinya, dia langsung menubur kursi di depannya. Entah apa yang terjadi, namun orang di depannya berkata, hei, kenapa kau melakukan itu? Apa yang terjadi? Lah, orang ini pingsan, kenapa dengan dia? Lalu dia pun memanggil pramugari. Tuan, apakah Anda tidak nyaman dengan duduk Anda, Tuan? Apa yang terjadi? Namun saat si pramugari itu akan menyentuhnya, Jian Cheng segera menahan tangannya. Jangan sentuh dia. Kenapa? Apa yang terjadi? Dia pun langsung menarik perhatian beberapa orang di sana. Apa yang terjadi di belakang sana? Lalu dia memanggil kapten. Buat kode untuknya. Apa maksudnya kode untuknya? Kau harus bisa membaca mulutku. Ada bom, sambil memberitahu pada si kapten. Ada bom. Lalu si kapten pun panggil CEO. Si pramugari pun berkata, baiklah. Lalu seseorang mendekati tubuh orang itu. Lalu dia memakai pemindai. Bagaimana situasinya, kata kapten. Pria ini sudah mati dan penyebab kematiannya sementara tidak diketahui. Alat penghitung waktu ditemukan di tubuhnya, tapi aku tidak yakin apa itu. Bagaimanapun, evakuasi semua orang sekarang juga. Alat mengatur waktu ditemukan di tubuhnya, tapi tidak yakin apa itu. Maksudnya apa? Orang-orang lain pada penasaran. Segera tenangkan emosi para penumpang. Selain itu, bersiap kabur untuk kapan saja. Maaf Tuan Jiang, Anda belum bisa bergerak sementara ini. Ya, untuk saat ini aku tidak bisa berada di dekat Anda. Orang ini sudah mati ya, kata Jian. Ia pasti mengetahui banyak informasi, dan semakin banyak yang ia ketahui, semakin tinggi posisinya dalam organisasi. Tukarkan satu kehidupan dengan cara yang hidup sangat rendah. Selain itu, bagaimana dia bisa membawa tahu dan akan membunuhku? Dia mengatakan kapal hitam sebelumnya. Apakah saudara Wu Tanxiu? Apakah mereka menerima gelombang elektromagnetik dari ujung tular selection sepertiku, terpesona olehnya dan menjadi orang yang percaya di camp yang harmonis? Aku tidak bisa memahaminya.
Aku dengan jelas mengatakan bahwa aku akan tetap tinggal. Kau akan membunuhku dengan sangat cemas. Krisis yang terangkat, kata seseorang. Bom sudah dijinakkan. Ya, tidak ada bom di tubuhnya, tapi sesuatu yang belum pernah kulihat. Hanya rompi aneh ini. Komposisinya tidak diketahui, jadi simpan dulu untuk sekarang. Ini barang berbahaya. Lalu si pramugari pun berkata, silahkan kembali ke tempat duduk Anda dan kencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kerjasama Anda. Saat Jian Cheng sudah merasa tenang, terjadi sebuah guncangan. Dar! Wah, apa ini? Jangan panik, mungkin karena ada arus udara atau turbulensi, kata pramugari. Namun ternyata di bawah seseorang menembakkan EMP. Wah, kembang api yang indah, kata seorang itu. Profesor itu sangat senang melihatnya, bukan? Tekan mesin sayap dan kecelakaan hanya 70%. Apakah kau seorang profesor yang akan senang? Tentu saja.